warahmatullahi wabarakatuh. My name is Intan Lestari, and I am from Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Bahasa dan Seni, kelas S7B. Today, I want to explain about material yang ada di dalam Teaching English for Children. Dan materi yang akan dibahas hari ini adalah Children as Young Learners. Children as Young Learners have 4 aspects. Yang pertama adalah characteristic of young learners. Yang kedua adalah children's development. Yang ketiga adalah viewing from children interest. Yang keempat adalah giving supports and meaningful input. So let's restart the first aspect. Characteristic of young learners itu dibagi 2. Yang pertama adalah anak-anak berusia 5-6 atau 7 tahun, dan yang kedua adalah anak-anak usia 6 atau 7 sampai 11 atau 12 tahun. Lanjut saja, apa saja sih karakteristik yang ada pada anak umur 5 sampai 6 atau 7 tahun? Check it out. Yang pertama adalah karakteristik dari anak usia 5 sampai 6 atau 7 tahun. Yang pertama adalah they can talk about what they are doing. Contohnya seperti dia sedang mewarnai, maka dia akan cerita bahwa dia mewarnai kupu-kupu misalnya. Bu guru, aku sedang mewarnai kupu-kupu loh. Nah, yang kedua adalah they can tell a teacher about what they done and what they heard. Jadi mereka akan menceritakan tentang apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah ia dengar. Oleh karena itu, anak-anak di usia seperti ini tidak boleh mendengarkan kalimat-kalimat negatif karena itu akan terekam di otaknya dan itu akan menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Contohnya itu dia akan menceritakan apa yang telah dia lakukan. Contohnya, ia telah membantu ibunya masak dan menurut dia itu adalah suatu kebanggaan. Dan dia cerita kepada gurunya, Bu guru, hari ini aku membantu ibu memasak loh untuk sarapan. Jadi dia akan menceritakan kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah they can plan activities. Jadi anak-anak itu akan menceritakan atau akan membuat plan tentang apa yang ia lakukan dari mulai dia pulang sekolah. Misalnya dia pulang sekolah ingin langsung bermain dengan teman-temannya, jadi itu sudah ada di plannya dia seperti itu. Kemudian yang keempat adalah they can argue for something that why they think and what they think to teacher. Jadi dia akan cerita kenapa sih dia memikirkan itu dan apa yang ia pikirkan. Contohnya seperti di dalam ruang kelas sedang membahas tentang cita-cita. Kemudian tiba-tiba ada satu anak yang menunjuk, Bu guru, saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi dokter karena ayah saya sedang sakit. Saya ingin merawatnya nanti. Saya ingin menjadi dokter yang bisa menyembuhkan ayah saya, bisa memberikan dia obat. Jadi dia akan menceritakan tentang apa yang ia pikirkan. Kemudian yang kelima adalah they can use logical reasoning. Jadi dia selalu menggunakan pikirannya, menggunakan logikanya untuk membuat sebuah alasan. Kemudian yang keenam adalah they can use their vivid imagination. Apa sih vivid imagination itu? Vivid imagination itu easy to imagine something. Jadi mudah untuk mengimajinasikan sesuatu. Contohnya anak-anak itu kan suka menonton film-film kartun atau Barbie. They can imagine the princess example, like misalnya Elsa sama Anna di film Frozen. Dia akan bermain dengan dirinya sendiri, kemudian dia berdialog seakan-akan dirinya adalah Elsa dan Anna. Ketika dialog itu sedang dimiliki oleh Elsa, maka suara dan perasaannya dia adalah
Elsa. Kemudian jika itu Anna adalah dia akan berdialog dan berakting seperti Anna. Kemudian yang ketujuh adalah they can use a wide range of intonation patterns in their mother tongue. Jadi dia bisa melakukan berbagai macam pola untuk pola intonasi untuk bahasa ibu mereka. Kemudian yang terakhir adalah they can understand direct human interaction. Okay, next ada 6 or 7 to 11 or 12 years old. Jadi yang kedua adalah anak umur dari umur 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Yang pertama adalah the basic concepts are formed. Jadi konsep dasarnya sudah terbentuk. Kemudian they have a very decided views to world. Jadi dia sudah tahu pandangannya mengenai dunia. Kemudian yang kedua adalah they can tell difference between fact and fiction. Kemudian yang ketiga ada they can ask question all the time. Jadi ia akan selalu menanyakan apa-apa yang membuat ia penasaran. Kemudian yang keempat ada the rely on spoken word as well as physical word to convey and understand meaning. Jadi dia sudah bisa mengandalkan ucapannya, mengandalkan kata-katanya untuk menyampaikan dan memahami sesuatu. Kemudian yang kelima adalah they can make some decision on their own learning. Jadi dia sudah bisa membuat keputusan apa yang sedang ia pelajari. Kemudian yang keenam adalah they have definite about what they like and dislike to do. Apa yang ia suka dan apa yang tidak ia suka. Jadi anak itu sudah bisa tahu apa yang membuat ia senang ketika ia melakukan itu dan apa yang membuat ia bosan ketika melakukan. Kemudian they have a development sense of fairness. Jadi sebuah kejujuran about what happened in the classroom, apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian they begin to ask about teacher's decision. Jadi dia sudah bisa menanyakan tentang keputusan dari guru tersebut. Misalnya PR ini harus dikumpulkan besok gitu. Kenapa Bu Guru harus besok gitu? Karena akan dijelaskan oleh Bu Gurunya gitu. Kemudian yang terakhir adalah they are able to work other and learn from others. Jadi di sini anak-anak sudah bisa bekerja secara tim bisa disebut. Kemudian bisa belajar juga dari orang lain. Next aspect is children's development. Brazelton and Greenspan describe there are several children's development such as emotional development, moral development, physical development, and cognitive development. So attributes of emotional development is the children's doesn't seems to be lonely person. So dia nggak mau kelihatan sendiri, maksudnya dia tidak suka menyendiri. Kemudian approaches others positively. Jadi dia suka menebarkan aura-aura positif kepada teman-temannya. Kemudian dia suka bercanda kepada teman-temannya. Kemudian attributes for cognitive development is when the children understand the concept about the numbers, letters. Jadi dia sudah mengerti tentang simbol-simbol dari angka, huruf ataupun dari kata-kata. Kemudian the children likes to read or being to read. Next is attributes of physical development is demonstrate muscle control when using chopstick, spoon, fork, and knife. Jadi kita mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan
sumpit, kemudian sendok hingga pisau. Kemudian demonstrate muscle control when using fat pencil and also skinny pencil, skinny crayons, fat crayons. Kemudian dalam situasi seperti ini kadang-kadang it happens children when have high emotional and social development but they have low cognitive development. Jadi ada anak-anak yang memiliki perkembangan sosial dan emosionalnya yang tinggi tetapi memiliki perkembangan kognitifnya yang sangat rendah. Begitu pula sebaliknya. Jadi ada anak-anak yang have high in cognitive development but low in emotional or social development. In this situation, the teacher should be aware about the children's development. Jadi guru benar-benar harus memperhatikan perkembangan anak-anak tersebut and apply or techniques appropriately when teaching them. Jadi benar-benar diterapkan ketika mengajar mereka. Jadi harus mengetahui bagaimana karakternya, bagaimana perkembangan yang ada di dalam dirinya. The third aspect is viewing from children's interest. Jadi kita bisa melihat dari ketertarikan anak-anak. To know about children's interest are related to material, method, or technique and activities in the classroom. Jadi ini sangat berkaitan dengan metode atau teknik yang dilakukan ketika di dalam kelas. Kemudian this is very essential because the learning and teaching can work effectively in the classroom. Jadi ini sangat diperlukan karena dapat membantu efektivitas kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ada beberapa cara untuk mengetahui children's interest. Yang pertama adalah children's treasure. It can be looked from children's stuff. Jadi kita bisa tahu apa-apa saja yang ia sukai dari barang-barang yang dia punya. Contohnya dari tasnya misalnya berwarna pink, kemudian sepatunya ada corak warna pink, aksesoris yang dia pakai selalu warna pink. Itu tandanya ia lebih suka pada warna pink. Kemudian yang kedua adalah a simple survey. It can be taken from giving a simple question to children. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana mengenai apa yang ia suka, kemudian contohnya seperti apa kartun yang ia suka, kemudian apa warna yang ia suka, apa makanan yang ia suka gitu. Kemudian yang ketiga adalah children's work. It can be seen from their activities in the classroom. Jadi in favoriting. Jadi kita taunya itu berdasarkan dari benda-benda favoritnya. Kemudian yang terakhir adalah talking and writing box. It can be taken from which contains for their likely thing. Jadi yang kita membicarakan tentang sesuatu yang ia sukai, kemudian silahkan dituangkan ke dalam tulisan. Jadi misalnya kita dalam suatu kelas sedang membicarakan tentang apa saja kartun favorit, kemudian minta anak tersebut untuk menuliskan bagaimana karakternya, siapa saja yang ada di dalam kartun tersebut. Kemudian aspek yang terakhir adalah giving supporting and meaningful input. Kita sebagai guru harus memberikan support yang sepenuh hati kepada anak-anak kita, karena jika kita memberikan support yang tidak tulus dari dasar hati kita, itu akan terlihat anak-anak kecil sangat peka dengan apa yang orang dewasa sampaikan. The support can be scaffolding, which is giving help while interacting with them. Jadi kita
bisa memberikan support itu ketika kita sedang berinteraksi. Contohnya seperti tadi, ia tidak bisa memegang fat crayons misalnya. We as teacher must help the children to how to hold the fat crayons. Kita bantu ajari anak-anak itu dengan pelan-pelan. Kemudian selain scaffolding, ada juga white time, yaitu waktu tunggu, dimana jika kita mengajari anak kecil, kita harus memiliki sifat sabar yang luar biasa, karena tidak semua anak-anak memiliki respon yang sama. Ada yang fast respon, ada yang slow respon. Ada yang fast respon karena daya ingatnya bagus. Kemudian ada yang low respon karena dia malu untuk mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian dia juga harus searching di memorinya dia untuk mengingat apa yang ia telah pelajari bersama gurunya. Ada juga cara lain untuk memberikan support kepada anak-anak dengan cara providing a bulletin board yang berkaitan dengan hewan-hewan, makanan, minuman, atau juga bisa berdasarkan pelajaran yang berkaitan dengan kelas. Kemudian building a scheme yang berkaitan juga dengan a lesson gitu, yang based on the lesson. Kemudian provide variety input like visual, auditory, and tactical input. Jadi ada visualnya juga, ada auditorinya juga. Kemudian making rich printed environment. Kemudian the instruction rule of classroom. Kemudian yang terakhir adalah making rewards and punishment for the children. Kita bisa memberikan rewards-nya seperti sticker smiley for rewards and sticker set for punishment. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari children as young learners. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.